karena gimana ya, bikin greget. Apalagi? Suka aja sih, jadi kayak serem-serem gitu, emang aku suka. Enggak. Kenapa? Gara-gara bikin aku mimpi buruk. Kalau kamu lagi nonton film horor terus kamunya gimana? Aku takutan tutup mata. Enggak. Kenapa? Maunya nutup mata. Sukanya nonton apa? Nonton YouTube. Nggak suka. Kenapa alasannya nggak suka? Nggak tahu, dulu masih kecil gara-gara nonton film itu gue jadi nggak suka film horor. Kebawa-kebawa ngimpi. Film horor, ya suka-suka enggak sih. Kadang-kadang ya kalau lagi takut ya takut, kalau enggak, tergantung filmnya juga sih. Kalau filmnya serem banget ya, kadang-kadang suka pas melek. Kalau lagi enggak ini ya merem, sekarang ya melek gitu aja, pas suka gitu aja. Pemirsa Khazanah, tindakan remaja berusia 15 tahun yang membunuh anak perempuan 5 tahun di Jakarta menghebohkan publik di tanah air dalam beberapa hari belakangan. Cara membunuhnya yang terbilang sadis ini cukup mengkhawatirkan banyak pihak, terutama para orang tua. Apalagi berdasarkan pengakuan pelaku kepada polisi, pelaku tidak merasa menyesal sedikit pun, bahkan merasa puas. Belakangan diketahui, pelaku ternyata senang menonton film bergenre horor dan kekerasan. Apakah memang tontonan horor berdampak buruk bagi anak-anak, bahkan bisa mendorong anak melakukan kekerasan? Menonton film horor memang seru, bisa memacu adrenalin. Bahkan beberapa orang merasa stres mereka hilang setelah menonton film horor. Tapi bagi anak-anak tentu berbeda. Film horor memang mayoritas film fiksi, tapi anak-anak belum bisa membedakan mana hayalan dan mana yang nyata. Mereka akan menganggap semua hal pada film tersebut sebagai realita. Sehingga efek buruknya bisa dirasakan anak-anak bahkan hingga besar nanti. Menurut penelitian, menonton film horor bagi anak bisa menimbulkan perilaku agresif. Maka kekhawatiran anak berperilaku agresif akibat nonton film horor perlu diwaspadai. Selain itu bisa menimbulkan kecemasan dan fobia, ketakutan berlebihan. Dalam agama, hal ini bisa berakibat bahaya, karena dengan merasakan ketakutan berlebih pada hal-hal mistis bisa mengakibatkan orang merasa makhluk halus seperti jin dan setan itu punya kekuatan dan kehebatan yang tak tertandingi. Dan memang karena ketakutan itulah yang membuat jin dan setan menjadi sombong. Rasa takut pada setan dan kecenderungan menganggap setan itu berkuasa yang menjadi sebab seseorang mudah dirasuki jin. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman, ada beberapa orang di antara manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa. Al-Quran Surah Al-Jin ayat 6. Ibnu Katsir menuturkan, ketika jin menyaksikan manusia meminta perlindungan kepadanya, maka semakin membuat jin merasa sombong dan berkuasa, sehingga jin membuat manusia menjadi lebih takut dan sering meminta perlindungan padanya. Jin, setan, iblis, atau apapun namanya dari makhluk yang sejenis ini memang diberi beberapa kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, manusia lebih tinggi derajatnya daripada jin. Karena itulah sebenarnya jin sangat takut pada manusia. Makhluk ini memiliki kelemahan dan tak sulit untuk mengalahkannya. Ketakutan jin pada manusia ini kemudian berbalik lantaran ulah manusia sendiri. Jin menjadi semakin berani. Namun karena jin berhasil menakut-nakuti manusia, maka manusia menjadi takut pada jin. Sebagai seorang muslim, seharusnya kita tidak boleh takut sama jin, tetapi kita pun tidak menantang jin. Namun jika jin mengganggu, sudah sewajarnya manusia untuk melawannya. Al-Quran mengingatkan kita, sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan kawan-kawannya, orang-orang musyrik Quraisy,
Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang yang beriman. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 175. Itu sebabnya Imam Mujahid menyarankan pada kita bahwa setan itu sebenarnya sangat takut oleh salah seorang dari kita, umat manusia. Oleh karena itu, apabila kamu mendapatinya, janganlah takut. Karena kalau takut, ia akan menunggangi atau mengganggu kalian. Akan tetapi, kerasi atau kasarilah dia, pasti ia akan pergi. Penjelasan Imam Mujahid ini berdasarkan pengalamannya sendiri menghadapi jin. Suatu malam, ketika Imam Mujahid sedang melaksanakan sholat, tiba-tiba muncul makhluk sebesar anak laki-laki di hadapannya. Lalu Mujahid mendesak dia untuk ditangkap. Akan tetapi ia bangun dan lompat ke belakang dinding sehingga terdengar suara jatuhnya. Setelah itu, ia tidak pernah datang lagi. Itu sebabnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu kita akan salah satu kelemahan jin, yaitu dengan membacakannya surat As-Sajdah. Jika kita membacanya hingga ayat ke-15 lalu kita sujud, maka jin tak kuasa menahan tangisnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila anak Adam membaca surat As-Sajdah, kemudian ia sujud sajdah ketika membaca ayat sajdahnya ayat ke-15, maka setan akan pergi menangis sambil berkata, aduh celaka dan sialnya nasibku. Bani Adam diperintah sujud, maka kemudian dia sujud, maka baginya surga. Sedangkan aku ketika diperintah sujud, aku menolak, maka bagiku neraka. Hadis riwayat Muslim. Tak hanya takut pada manusia, jin sebenarnya mudah dikalahkan oleh manusia. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa kesempatan mudah mengalahkan jin. Demikian pula para sahabatnya, ada yang sempat berkelahi dan berhasil melenyapkannya. Imam Bukhari meriwayatkan ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bermi'raj ke langit dengan mengendarai burak didampingi malaikat Jibril, Rasul melihat jin ifrit membuntuti dan mengejarnya sambil menyemburkan api untuk mencelakai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat keadaan seperti itu, malaikat Jibril kemudian mengajarkan doa kepada Nabi yang bunyinya, aku berlindung dengan wajah Allah yang maha mulia dan dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna yang tidak ada melampauinya segala kebaikan maupun keburukan dari kejahatan apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya, dan dari kejahatan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya, dan dari kejahatan fitnah di malam dan siang hari, dan dari kejahatan jalan-jalan di malam dan siang hari, kecuali suatu jalan yang dilalui dengan kebaikan, wahai yang maha penyayang. Setelah Nabi Muhammad SAW membaca doa tersebut, maka jin ifrit yang membuntuti beliau jatuh tersungkur, lalu binasa dan obornya padam. Dalam kesempatan lain, Rasul SAW berhasil menangkap jin yang tengah mengganggu sholatnya. Hal ini disebutkan dalam hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Suatu ketika Rasul SAW tengah melakukan sholat, lalu datang setan dan merintangi sholatnya dan berbuat kasar untuk merusak sholatnya. Namun Rasul diberi kekuatan oleh Allah untuk mengalahkannya. Maka Rasul pun mencekik setan itu. Saat itulah muncul keinginan Rasul SAW untuk mengikatnya di salah satu tiang di Masjid Nabawi agar bisa dilihat dan menjadi mainan anak-anak Madinah. Akan tetapi Rasul SAW kemudian ingat akan doa Nabi Sulaiman alaihissalam sebagaimana tersebut dalam Al-Quran surah Shad ayat 35. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan berikanlah aku kerajaan yang tak layak buat seorang pun sesudahku. Karena ingat akan doa Nabi Sulaiman itulah Nabi mengurungkan niatnya untuk mengikat setan karena menghormati Nabi Sulaiman alaihissalam yang telah diberikan karunia Allah menaklukkan jin. Wallahu a'lam. Pemirsa Khazanah, punya orang tua yang sudah mulai pikun perlu penanganan tersendiri, khususnya masalah kewajiban ibadah dan agamanya. Karena siapa lagi yang diharapkan bisa membantu urusan kewajiban agamanya kecuali anak. Jika orang tua sudah pikun total, mungkin perhatian anak tidak terlalu rumit.
Tapi jika kadang ingat dan kadang tidak, ini sering jadi masalah. Lalu bagaimana dengan kewajiban agama orang tua yang sudah pikun? Perlu diketahui, di antara syarat kewajiban menjalankan agama adalah berakal. Sementara orang tua yang pikun ada yang permanen, tidak ingat apa-apa sehingga seperti anak kecil. Dan ada pula yang sekunder, penurunan daya ingatnya ringan, bentuknya sering lupa-lupa ingat atau on-off. Orang tua yang pikun total atau permanen tidak dikenai lagi kewajiban agama karena akalnya tidak sempurna. Nabi SAW bersabda, pena pencatat amal diangkat dari 3 orang. Orang yang tidur hingga bangun, anak kecil hingga bermimpi, balik, dan orang gila hingga berakal sembuh. Dalam riwayat lain dari Ali radhiyallahu anhu ada tambahan orang pikun. Hadis riwayat Abu Daud. Maka sampai meninggal, orang tua yang sudah pikun permanen tidak memiliki kewajiban apapun. Dia bagaikan orang yang sudah mati, dosanya tidak bertambah, tetapi juga tidak bisa lagi menambah amal baiknya, kecuali dengan 3 perkara, yaitu ilmu yang bermanfaat, amal jariah, dan doa yang dipanjatkan oleh anaknya yang soleh. Akan tetapi jika pikunnya sekunder, kadang ingat, kadang tidak, on-off, maka dikala ingatannya kembali, kewajiban agamanya pun ikut kembali. Misalnya, dia wajib sholat ketika ingat, dan tidak wajib sholat ketika datang pikunnya, serta tidak wajib diqadha atau diganti. Dalam kondisi ini pihak keluarga harus berperan aktif, harus memperhatikan benar-benar keadaan dia, serta membantunya dalam melaksanakan kewajiban agama ketika dia ingat. Tetapi ketika datang pikunnya, maka tidak boleh dipaksa untuk melakukan sholat. Lalu bagaimana dengan puasanya yang ditinggalkan? Apakah wajib diganti setelah ingat bagi pikun sekunder? Atau wajib dibayar fidyahnya bagi yang pikun permanen? Tidak ada kewajiban bagi orang pikun untuk mengganti puasa yang ditinggalkan, baik pikun permanen atau sekunder. Karena pada waktu meninggalkan puasa itu orang pikun dalam kondisi tidak berakal, sedang orang yang tidak berakal tidak dibebani kewajiban agama. Berbeda halnya dengan puasa yang ditinggalkannya sewaktu sakit sebelum pikun. Nah, puasa yang ditinggalkan dalam kondisi seperti ini memiliki konsekuensi. Pertama, jika pada waktu itu masih diharapkan sembuhnya namun malah pikun dan tak kunjung sembuh, maka dia tidak kena kewajiban apa-apa. Tidak ada qadha atau pengganti dan tidak ada kewajiban membayar fidyah. Karena kewajiban dia adalah mengqadha atau mengganti, tapi tak kunjung mampu melakukannya. Akan tetapi, bila di suatu saat dia sadar ingat kembali, maka wajib mengqadhanya atau menggantinya. Kedua, jika waktu sakit itu tidak diharapkan sembuhnya lalu berlanjut dengan pikun, maka puasa yang dulu ditinggalkannya itu diganti dengan fidyah dengan cara memberikan makan pada orang miskin. Jika yang sedang pikun tersebut tidak bisa mengeluarkannya, maka keluarganya lah yang mengeluarkan fidyah dari hartanya. Apabila dia memiliki catatan yang kurang baik dalam hidupnya sebelum pikun dan belum sempat bertobat, apakah anak-anaknya boleh melakukan taubat untuk orang tuanya yang pikun? Dalam hal ini, anak-anaknya atau ahli warisnya tidak bisa melakukan taubat atas nama orang tuanya yang pikun jika yang bersangkutan pernah melakukan dosa besar dan belum bertaubat. Karena taubat itu memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu menyesal, berhenti dari dosanya, dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Taubat tidak akan terlaksana tanpa penyesalan terhadap dosa yang dikerjakan. Orang yang tidak menyesal berarti dia senang dengan perbuatan tersebut dan kemungkinan besar akan terus-menerus melakukannya. Akankah kita percaya bahwa seseorang itu bertaubat sementara dia dengan senang hati masih terus melakukan perbuatan dosa tersebut? Namun demikian, bukan berarti jalannya sudah buntu. Jangankan orang yang pikun, orang yang sudah mati pun masih bisa dibantu oleh anak-anaknya yang masih hidup. Lalu bagaimana? Jika dosa yang dilakukan orang tua pikun itu berkaitan dengan hak sesama manusia, maka masih bisa ditebus oleh anak-anaknya, seperti memintakan maaf kepada orang yang pernah disakiti, memohon agar diikhlaskan,
mengembalikan atau mengganti barang yang telah dirusak atau diambil dengan tanpa hak. Demikian juga bila dia pernah menggunjing orang, menuduhnya telah berzina atau yang semisalnya, sementara orang yang dia gunjing atau dia tuduh itu belum mengetahuinya, maka anaknya bisa mendoakan kebaikan dan memintakan ampunan untuk orang tuanya yang pikun. Di samping itu, anak-anaknya juga masih bisa menambah amal kebaikannya dengan cara bersedekah. Seperti disepakati para ulama, pahala sedekah bisa dihadiahkan kepada orang lain, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Dan terakhir, meskipun sang anak tidak bisa mewakilinya bertobat, tetapi bisa melakukan amalan lain yang fungsinya hampir sama dengan tobat, yaitu istighfar, memintakan ampunan. Berbeda dengan tobat, pintu istighfar atau memintakan ampunan masih terbuka selebar-lebarnya. Bahkan setelah meninggal pun masih dimintakan ampunan. Terkait dengan hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan orang-orang yang datang sesudah mereka berdoa, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh Engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang." Al-Quran Surah Al-Hasyr ayat 10. Wallahu a'lam. Pemirsa Khazanah, pada hari kiamat, setelah malaikat meniupkan sangkakala yang kedua, atau ada riwayat yang menyebutkan yang ketiga, manusia dibangkitkan dari kuburnya. Saat itu suasananya mencekam. Tak ada seorang pun yang memikirkan orang lain. Semua orang akan memikirkan diri sendiri. Begitu dahsyatnya hari kebangkitan. Semua bangkit dari kuburnya dalam keadaan seperti pertama kali diciptakan. Dalam keadaan tak berpakaian, tak berkhitan, dan tak beralas kaki. Saat Nabi SAW mengabarkan kondisi ini, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha sebagai seorang wanita tentu merasa risih, lalu bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Apakah laki-laki dan wanita saling melihat satu sama lain?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Keadaannya jauh lebih berat dari sekedar melihat satu sama lain." Hadis riwayat Muslim. Dari penjelasan Nabi kepada Aisyah radhiyallahu anha, tergambar bagaimana dahsyatnya kebangkitan itu, sampai-sampai semua orang tak peduli dengan orang lain, sekalipun semua dalam keadaan telanjang, tak berbusana. Kondisi tanpa pakaian ini tidaklah terus-menerus begitu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti akan memberikan pakaian kepada mereka. Dan orang yang pertama kali diberi pakaian adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana disebutkan dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Orang pertama yang diberi pakaian pada hari kiamat adalah Nabi Ibrahim. Hadis riwayat Al-Bukhari. Lalu pakaian seperti apa yang diberikan pada manusia? Pakaian yang dikenakan manusia adalah pakaian yang dikenakan saat ia meninggal. Inilah yang difahami dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri. Ketika menjelang kematiannya, beliau meminta diambilkan pakaian baru, lalu dikenakannya. Kemudian beliau berkata, "Aku telah mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda, mayit akan dibangkitkan mengenakan pakaian yang dikenakan ketika mati." Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban. Demikian juga yang difahami oleh sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dari Abu Amru bin Al-Aswad. Ia menuturkan, "Kami menguburkan jenazah ibu Mu'adz bin Jabal. Lalu Mu'adz memintanya dan dikafani dengan pakaiannya yang baru. Dan ia berkata, 'Perbaguskanlah kafan jenazah kalian, karena sesungguhnya mereka dibangkitkan pada pakaian tersebut.'" Lalu siapakah yang pertama kali dibangkitkan pada hari yang demikian dahsyat ini? Orang yang pertama kali dibangkitkan adalah manusia mulia dan pilihan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disampaikan sendiri oleh Nabi SAW dalam riwayat Muslim. "Aku adalah pemimpin keturunan Adam pada hari kiamat, manusia pertama yang kuburnya terbelah." Hadis riwayat Muslim.
Namun begitu, saat Nabi Muhammad SAW bangkit dari kuburnya, Nabi SAW juga melihat Nabi Musa AS berpegangan kuat di sisi arsy Allah. Itu sebabnya Nabi SAW dalam hadis sahih berkomentar, "Aku tidak tahu apakah memang Nabi Musa AS sudah bangkit duluan, atau ia termasuk yang dikecualikan Allah, tidak mati saat tiupan sangkakala." Apa yang dilakukan Nabi Musa AS yang memegang arsy Allah dengan erat saat hari kebangkitan juga menunjukkan situasi dan kedahsyatan hari kebangkitan, sehingga ia berpegang erat pada arsy Allah. Kondisi dan apa yang dialaminya di akhirat merupakan gambaran cara hidupnya di dunia. Maka meski pengadilan Allah belum ditegakkan, saat manusia baru bangkit dari kuburnya, gambaran hidup manusia itu tampak pada peristiwa maha dahsyat ini. Padahal saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala belum mengadili, belum menghisab, dan prosesi perjalanan abadi di akhirat masihlah sangat panjang. Saat kebangkitan manusia dari kubur, setiap manusia dibangkitkan dalam keadaan seperti matinya. Orang-orang baik dan soleh dibangkitkan dalam keadaan seperti ia mati. Jika seseorang meninggal saat melakukan ibadah haji dan mengenakan pakaian ihram, maka ia akan bangkit dari kuburnya dalam keadaan seperti itu pula. Ia kelak akan bangkit dari kuburnya sambil mengucapkan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa seseorang berihram bersama Rasulullah SAW lalu terlempar dari untanya, ia mati. Lalu Rasul SAW bersabda, "Mandikan ia dengan air dan daun bidara, kafanilah dia dengan baju ihramnya. Jangan diberi wewangian dan jangan tutupi kepalanya, karena ia akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan mengucapkan talbiyah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW juga mengabarkan pada kita bahwa seseorang akan dibangkitkan dalam kondisi ia meninggal. Seorang mujahid pejuang di jalan Allah, jika ia gugur di medan perang, maka ia kelak akan dibangkitkan dalam keadaan seperti itu pula. Rasul SAW bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seseorang terluka di jalan Allah, dan Allah lebih tahu siapa yang terluka di jalannya, melainkan ia akan datang pada hari kiamat dengan luka yang mengucurkan darah. Warnanya warna darah, namun baunya bau kasturi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sementara orang yang bermaksiat, ia akan dibangkitkan di akhirat dalam kemaksiatan di hadapan seluruh manusia yang menyaksikan. Seseorang bisa saja menyembunyikan kejahatannya. Seseorang bisa saja menyembunyikan rencana buruknya. Seseorang bisa saja menutupi tindakan makarnya. Seseorang bisa saja berlaku curang dan mengkorupsi uang rakyat tanpa diketahui, bahkan tanpa bisa dibuktikan di pengadilan. Tapi masihkah ia memilih kelak di akhirat dibangkitkan dalam kondisi kejahatan yang ia lakukan? Kondisi demikian ini baru awalnya saja, baru prolog dari rangkaian kengerian yang akan dialami setelahnya. Na'udzubillah. Manusia ditentukan pada akhir hidupnya. Jika baik, maka baik pula akhiratnya, dan jika buruk, maka seperti itulah nasibnya di akhirat. Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya hati semua manusia itu berada di antara dua jari dari sekian jari Allah yang maha pemurah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memalingkan hati manusia menurut kehendaknya." Hadis riwayat Muslim. Artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala membolak-balikan hati manusia. Oleh karena itu, dalam riwayat Ahmad dan Tirmizi, Rasul SAW juga mengajarkan doa dalam sabdanya, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkan hati kami di atas agamamu. Wallahu a'lam. Pemirsa Khazanah, ada anjuran yang cukup populer dari Nabi SAW untuk membunuh cicak yang dalam istilah hadis Nabi disebut dengan wazar.
Sebenarnya cukup banyak nas hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kita sebagai umatnya untuk membunuh cicak atau tokek. Misalnya hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia berkata bahwa Nabi SAW memerintahkan untuk membunuh wazagh, cicak atau tokek, dan beliau SAW menjulukinya sebagai Fuwaisiq. Hadis riwayat Muslim. Perintah lain disebutkan dalam hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membunuh wazaghah, cicak, tokek pada pukulan pertama, maka dia akan mendapatkan pahala sekian dan sekian. Dan siapa yang membunuhnya pada pukulan yang kedua, maka dia akan mendapatkan kebaikan sekian dan sekian di bawah kebaikan yang pertama. Dan siapa yang membunuhnya pada pukulan ketiga, maka dia akan mendapatkan kebaikan sekian dan sekian di bawah kebaikan yang kedua. Hadis riwayat Muslim. Di antara alasan mengapa cicak atau tokek dianjurkan agar dibunuh berdasarkan hadis Ummu Syuraih, bahwa Nabi SAW memerintahkan untuk membunuh wazagh, cicak atau tokek. Beliau menyatakan, dahulu wazagh, cicak yang meniup dan memperbesar api yang membakar Ibrahim. Hadis riwayat muttafaq alaih. Seseorang juga pernah bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Saat orang itu tiba di rumah Aisyah, ia melihat di rumah beliau ada tombak yang menancap. Dia bertanya, wahai Aisyah, apa yang telah Anda lakukan? Aisyah menjawab, kami membunuh wazagh, cicak atau tokek. Sesungguhnya Nabi SAW menceritakan bahwa ketika Nabi Ibrahim diceburkan ke api, semua hewan melata berupaya mematikan apinya, kecuali wazagh, cicak. Cicak justru meniupkan api. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh cicak. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa para ulama sepakat bahwa cicak, tokek termasuk hewan kecil yang mengganggu. Sedangkan Al-Munawi mengatakan bahwa Allah memerintahkan untuk membunuh cicak, tokek karena hewan itu memiliki sifat yang jelek. Dalam hadis-hadis ini yang dianjurkan untuk dibunuh adalah hewan yang disebut wazagh. Dalam terjemahan Indonesia, wazagh ada yang menerjemahkan cicak, ada juga yang menerjemahkan tokek. Jika demikian, sebenarnya hewan yang diperintahkan untuk dibunuh itu cicak atau tokek, ataukah dua-duanya? Para ulama sendiri memahami hal ini juga berbeda. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang diharamkan itu tokek bukan cicak, sebab makna wazagh lebih tepat diartikan sebagai tokek bukan cicak. Karena bahasa Arabnya cicak adalah sihliyah, maka yang dianjurkan untuk dibunuh itu adalah tokek. Sementara sebagian ulama lain menganggap tokek dan cicak masih satu jenis, sehingga hukum tokek sama dengan hukum cicak. Mengutip dari ahli bahasa, Imam Nawawi berkata bahwa cicak masih satu jenis dengan tokek, meskipun dalam bahasa Arab berbeda, karena tokek adalah cicak besar. Hal ini ditegaskan pula oleh Imam Syaukani bahwa tokek adalah sejenis cicak dan merupakan cicak besar. Wallahu a'lam. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.